Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul kaya dalam semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 531.0 Operasi Pemulihan. Kamu tidak tahu, kan? Zong Jiushen, Song Siyun, sudah dikurung di penjara air, hahaha. Tuan Muda Zuo akan membunuh mereka. Mata Zhao Cucu penuh dengan kebencian, dia tersenyum jahat. Zong Yu, mu, juga akan disuguhkan keranjang. Tuan Muda Zuo, Zhao Cucu ingin melihat penyesalan Qinlang sebelum dia mati. Dia menatap Qinlang tapi Qinlang hanya menggerakkan wajahnya sedikit dan kemudian terlihat tenang. Kamu akan menjadi musuh semua orang di dunia bela diri. Zhao Cucu menggertakkan giginya, berusaha menyelesaikan setiap perkataannya. Semua tindakan buruk kalian pada akhirnya akan dikalahkan, kata Qinlang datar. Setelah mengalami begitu banyak badai, Qinlang percaya bahwa kerabat dan teman lamanya tidak akan mengalami hal buruk dan dia memiliki kepercayaan diri ini. Leher Zhao Cucu terkulai dan tidak bernafas lagi, kedua matanya terbelalak. Jelas tidak menyangka akan akhir seperti ini. Mati dengan tidak jelas. Zhao Cucu selalu melakukan kejahatannya dengan membawa nama Zachenbing. Akhirnya hari ini dia mati juga. Zong Suesan menghembuskan nafas lega, merasa senang tapi juga sedikit khawatir. Ayahnya sudah berumur dan dikurung di penjara air sangatlah berbahaya baginya. Dia tahu dengan kekuatan keluarga Zong dan keluarga Song di kota Yanjing, organisasi pemegang hukum tidak mungkin semudah itu menangkap mereka. Pasti Zong Suesan dan Zong Siyu menyerahkan diri kepada mereka tanpa perlawanan untuk melindungi organisasi bela diri. Hanya saja para murid yang memprovokasi pertikaian pasti tidak akan berbelas kasihan. Benteng paling takut serangan dari dalam. Ada banyak contoh seperti ini dalam sejarah. Misalnya dulu ketika Yue Wu mau menyapu pasukan musuh, tapi karena keraguan pasukannya sendiri, pada akhirnya dia mati dan hanya meninggalkan nama. Song Xiaoyu sangat cemas. Ayahnya adalah seorang pendekar terkenal dengan kekuatan internal yang besar. Bagaimana dia bisa ditangkap ke penjara air dengan mudah? Ekspresi Qinlang tenang dan kobaran api di pupil matanya. Kemarilah, siapkan mobil, kita pergi ke organisasi pemegang hukum. Brom, 3 mobil melesat menuju organisasi bela diri Yanjing. Di dalam mobil yang melaju kencang, Qinlang mendapatkan sebuah nomor dari bawahannya, lalu melakukan panggilan dengan dingin. Telepon dijawab dengan cepat dan ada ledakan musik rock, lalu terdengar suara parau, siapa? Kenapa kamu meneleponku? Tidak tahu aku sedang asik. Orang itu menjawab dengan sangat tidak sabar. Zuohu, aku Qinlang. Nada Qinlang datar, aku hanya ingin mengatakan satu hal, jika terjadi sesuatu pada Zong Yu, aku akan membuatmu merasakan hal yang lebih menakutkan daripada kematian. Qinlang. Zuohu sedikit terkejut tidak menyangka telepon tersebut dari Qinlang. Lalu dia tertawa, sampah, sendiri saja tidak aman dan masih berani mengancam. Qinlang berkata dingin, aku ingatkan sekali lagi, berani kamu menyentuhnya, aku pasti akan membuatmu menyesal terlahir ke dunia ini. Zuohu tidak memperdulikannya, cekak, sampah Qin, hebat sekali, sudah dihajar Koizumi masih keras juga. Jika kamu memang hebat, kenapa organisasi bela diri Yanjing bisa ada di tanganku sekarang? Zong Jiushen mereka, kenapa bisa masuk penjara airku? Dia tertawa memprovokasi Qinlang. Aku beritahu kamu, Zong Yu sekarang dalam perjalanan, setelah satu lagu ini, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Dia tidak tahu Zhao Cucu sudah menyelesaikan tugasnya atau belum. Baginya Qinlang sama sekali tidak berbahaya, paling lambat besok sore sudah bisa mendapatkan kepalanya. Qinlang berkata datar, kamu akan menyesal. Menyesal? Lucu sekali, Qinlang, kamu kira organisasi bela diri Yanjing masih milikmu? Terdengar suara tawa manja seorang wanita,
Zuohu tanpa basa-basi berkata pada Qinlang, kamu salah. Sekarang itu milikku, setelah aku selesai di sini, aku pasti akan merasakan tubuh wanitamu. Zuohu tertawa keras, jika kamu kesal, kamu tinggal datang ke sini untuk membunuhku. Aku akan menunggumu di aula perjamuan nomor 3 organisasi bela diri Yanjing. Teman-teman di sekitarnya juga tertawa. Benar, datang dan bunuh kami, memutuskan panggilan. Qinlang mengibaskan tangannya pelan, penuhi permintaan mereka. Kak Suesan, tolong segera bawa orang untuk mencari Zhong Yu, bunuh saja siapapun yang menghalangi. Baik, Zhong Suesan turun dari mobil dan menyiapkan orang-orangnya. 5 menit kemudian, mobil berhenti di depan gerbang organisasi bela diri Yanjing. Pintu mobil terbuka dan Qinlang. Mereka berjalan turun, Qinlang turun dan melihat murid. Mereka semua orang-orang organisasi pemegang hukum. Sekejap, tanpa sadar Qinlang sudah mulai beraksi. Tenggorokan selusin penjaga sudah terluka. Dia tidak berbasa-basi, menghalangiku sama dengan mati. Selesai mengatakannya, dia berjalan ke gedung utama. Seorang murid organisasi pemegang hukum tertegun sejenak. Begitu melihat itu Qinlang, dia menyindir, sampah, masih berani ke sini. Tidak cukup sudah dihajar oleh Tuan Koizumi. Sekarang ingin Tuan Muda Zuo yang menghabisimu. Dia dengan sombong berjalan maju, datang di waktu yang tepat, sana cuci toilet. Teman-temannya tertawa. Wosh, baru saja dia mengatakannya, mereka berlima tidak sadar dan hanya merasakan sakit di tenggorokan. Detik berikutnya, mereka terjatuh sambil memegang tenggorokan. Darah di luka itu tidak bisa dihentikan. Qinlang tampak tenang dan terus berjalan maju. Tidak jauh darinya, 6 orang berjalan mendekat. Mereka merasa ada yang tidak beres dan datang untuk memeriksa. Hanya saja belum mereka tahu apa yang terjadi. Hosh, Chang Zihong, Lu Bao, Zhou Gangyong, Song Xiaoyu yang datang bersama Qinlang sudah mengangkat tangannya dan dengan sangat cepat menyerang. Suara senjata tajam menyapu tenggorokan mereka dan 6 orang itu tewas dalam diam. Sampai di gedung utama, 3 orang ahli organisasi pemegang hukum merasa bahwa mereka memiliki kesempatan dan tiba-tiba melompat turun dari lantai atas. Sosok itu terbentang di bawah sinar matahari sore dan bilahnya menjadi 2 titik. Hosh. Dalam angin dingin, ketiga sosok itu terhenti begitu di tengah jalan dan kemudian jatuh ke tanah seperti burung dengan sayap patah. Semuanya tercecer sampai mati. Rekan-rekan lainnya berteriak untuk bergegas keluar dan mengepung, tetapi juga dipenggal tanpa ampun. Tak terbendung organisasi pemegang hukum sudah kehilangan setengah anggotanya. Qinlang tetap tidak menghentikan langkahnya berjalan menuju aula. Dia perlu maju dengan cepat, perlu membunuh perasaannya, perlu mereka semua merasakan kekuatannya. Siapa yang menghalanginya akan mati. Qinlang memberitahu organisasi pemegang hukum saat dia masuk. Sayangnya tidak ada yang menanggapinya. Mereka menganggap Qinlang sebagai sampah yang sombong, jadi membunuh sepanjang perjalanan. Mereka, Chang Zihong, mereka tidak pernah melihat pertempuran berdarah sampai seperti ini. Jantung mereka berdetak kencang. Tidak lama, tubuh mereka juga sudah dibasahi oleh darah segar. Mereka juga terus tumbuh, mengikuti Qinlang. Tatapan mereka dipenuhi aura membunuh yang ganas. Berjalan ke gedung target, mereka masuk tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hitam muncul tiba-tiba, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengayunkan pisau panjang di tangannya dan mengarahkan ke mereka. Pedang itu sekuat listrik dan menakjubkan dan tampaknya akan membelah Zhou Gangyong menjadi 2. Sling. Pisau pria tua berpakaian hitam itu ada di udara, tetapi sebuah tangan tiba-tiba muncul di tenggorokannya dan pisau itu langsung membeku. Setelah itu, wajah lelaki tua berpakaian hitam itu memerah, tangannya gemetar dan pisaunya jatuh ke tanah. Dalam sekejap, lelaki tua itu kehilangan kekuatannya. Bab 532. Mandi bersamanya. Kemudian lelaki tua berpakaian hitam itu jatuh ke belakang dan bergerak-gerak sampai mati. Matanya penuh dengan keterkejutan.
dia adalah salah satu pendekar terbaik di organisasi pemegang hukum dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibunuh seperti semut. Orang-orang bahkan tidak melihat mereka dan mengikuti Qin Lang tanpa rasa takut. Dengan mata mereka selalu di depan terlihat sangat percaya diri. Di ujung organisasi bela diri Yanjing, terdapat aula perjamuan. Beberapa murid organisasi pemegang hukum datang untuk melapor, tapi mereka dibunuh tanpa ampun oleh murid organisasi bela diri, pengawal di depan pintu baru. Mengeluarkan pisau panjang dan langsung terjatuh di tanah kehilangan nyawanya, tiada ruang untuk melawan. Dalam sekejap mata, organisasi pemegang hukum kehilangan 103 orang elite mereka sampai di depan pintu aula. Terdengar suara tawa dari dalam, boom. Pintu aula terbuka lebar dan Qin Lang masuk lebih dulu, sementara yang lain masuk dan berbaris di kedua sisi. Aura pembunuh yang mematikan melonjak aula perjamuan tiba-tiba menjadi sangat sunyi dan lusinan pria dan wanita di dalam memandang mereka. Sampai tujuan. Suara datar Qin Lang seperti petir yang menggelegar di seluruh aula. Semua mata tertuju pada Qin Lang, tamu tak diundang ini. Banyak yang tidak tahu siapa itu Qin Lang, juga tidak tahu kekuatan Qin Lang, tapi melihat dia menerobos masuk seperti itu, mereka menatap Qin Lang dengan tatapan mengejek. Ini adalah wilayah Zuohu. Qin Lang mengganggunya, bukankah itu cari mati? Lalu ada seorang yang memberitahu kalau Qin Lang adalah orang yang menelpon Zuohu tadi. Selusin pria dan wanita di aula semakin mengejek mereka, ternyata sampah yang dihajar oleh Koizumi. Sial, sampah Qin, kamu benar-benar berani datang. Saat ini, di sebuah sudut, seorang pemuda dengan rambut bergelombang berdiri, melihat hina Qin Lang, benar-benar cari mati. Pintunya dirusak orang dan dia benar-benar marah saat ini. Qin Lang menengadah melihatnya. Walaupun tidak pernah melihat Zuohu, tapi dia bisa mengenalinya. Nada sombong itu sama dengan yang ditelepon. Sebagai putra dari Zuo Chenbing, Zuo Chenbing bukan hanya mengajarkan semua jurus kepadanya, juga tidak lupa mengajarinya agar terus berkembang. Hanya saja Zuohu tidak dapat menahan kesulitan. Seni bela dirinya tidak bisa mencapai tingkat lebih tinggi. Zuo Chenbing hanya bisa memberikannya status yang tinggi. Kali ini Zuo Chenbing datang mencari masalah di Yanjing juga karena ingin menendang pergi Qin Lang dan membuat putranya menjadi ketua yang baru. Qin Lang menghela nafas, bagus sekali rencana kalian. Sayangnya tidak seharusnya kalian mencari masalah denganku. Dia sudah memasukkan Zuohu dalam daftar kematiannya. Zuohu meminum alkoholnya. Qin Lang, kamu mengganggu kesenanganku, konsekuensinya akan sangat buruk. Di sofa di sebelahnya diikat seorang wanita dengan sosok anggun, wajah dingin dan pandangan pantang menyerah, Zhong Yu. Semua orang bergidik dalam hati mereka ketika mereka melihat Zhong Yu yang diikat tetapi masih terlihat sangat cantik. Meskipun dia terikat, dia tetap menjaga keanggunannya dan memandang orang yang melakukan kejahatan padanya dengan jijik. Dia adalah wanita Qin Lang dan dia tahu bahwa Qin Lang tidak pernah mengecewakannya. Ketika dia melihat Qin Lang, mata Zhong Yu berbinar dan ekspresinya lembut. Zhong Xuesan terlambat dan orang-orang organisasi pemegang hukum baru saja membawa Zhong Yu ke sini. Qin Lang menatap Zhong Yu dan mengangguk pelan. Cahaya dingin di matanya sudah cukup untuk membekukan seluruh dunia. Zuohu memajukan gelas anggurnya. Qin Lang, aku pernah melihat orang yang tahu mati, tapi baru kali ini aku melihat orang yang datang mencari mati. Mata Qin Lang dingin seperti es. Membunuhmu, aku akan memenuhinya. Hahaha, mimpi, tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu, secara besok kamu masih perlu bertarung. Dia berkata aneh, begini saja, aku akan mandi bersama wanitamu, nanti kamu minum air bekas mandi itu, bagaimana? Mendengar perkataannya, selusin pria dan wanita di sana tertawa terbahak-bahak, menyindir Qin Lang yang tidak tahu diri, tidak ada kekuatan tapi masih ingin terlihat seperti pahlawan. Akhirnya bukan hanya tidak berhasil menyelamatkan Zhong Yu, dia harus meminum air bekas mandi wanitanya dan pria lain. Bukankah itu sangat memalukan? Qin Lang berjalan maju, kamu pasti akan mati, tapi aku akan menyiapkan peti yang bagus untuk diberikan kepada ayahmu. Bajingan,
Siapa yang memberikanmu keberanian untuk berkata seperti itu padaku? Zuo Hu memerintah, kemarilah dan hajar sampah ini. Beberapa pemuda maju dengan marah. Qin Lang terlalu malas untuk melawan mereka dan murid-muridnya yang marah maju menyerang mereka. Kenapa kamu tidak menyerang? Zuo Hu tertawa mengejek. Tian Tua, beri dia pelajaran, jangan sampai mati. Selesai mengatakannya, seorang lelaki tua dengan hidung elang bergegas keluar dari sudut. Dia langsung menyerang Qin Lang, menyerang dengan 90% kekuatannya. Dia ingin membunuh dalam satu serangan dan memberitahu semua orang, siapapun yang menyinggung Zuo Hu akhirnya adalah mati. Tinjunya diarahkan dengan niat membunuh, seperti badai yang membuat semua orang terkejut. Beberapa wanita mundur dan melihat Qin Lang dengan tatapan mengejek, merasa kalau Qin Lang akan mati dari serangan ini terlalu lemah. Siapa tahu, Qin Lang bahkan tidak menengadahkan kepalanya, mendengus dingin dan hanya mengeluarkan satu jari. Di bawah tatapan puluhan orang, jari Qin Lang mengenai tinju pria berhidung elang itu. Terdengar suara ledakan, kekuatan Qin Lang terlihat jelas dari baju pria berhidung elang yang robek dan lengan itu retak. Arggh. Pria berhidung elang itu berteriak kesakitan, terbang mundur dan menabrak beberapa orang sebelum terjatuh ke tanah. Dia menjadi cacat. Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Dia hanya menggunakan satu jari. Bukannya dia sudah cacat juga? Apakah Tian Tua meremehkan lawannya? Beberapa wanita di sana memekik terkejut. Mereka tidak terima Tian Tua akan dikalahkan Qin Lang seperti itu. Ekspresi Zuo Hu juga berubah. Qin Lang, lukamu sudah membaik. Qin Lang tidak berbasa-basi. Dengan secepat kilat dia sudah sampai di hadapan Zuo Hu. Di waktu yang hampir bersamaan, dua orang berbaju hitam keluar dan menghunuskan pisau panjang pada Qin Lang. Qin Lang sama sekali tidak memperdulikan mereka. Tangan kirinya bergerak ringan. Kedua pria berbaju hitam itu merasakan sakit pada tangan mereka, menundukkan kepala mereka dan melihat beberapa lubang di pergelangan tangan mereka. Tulangnya sampai terlihat. Dalam sekejap mereka menjadi cacat dan tidak akan bisa mengayunkan pedang lagi. Hal itu bahkan lebih menyakitkan daripada dibunuh, dan Qin Lang bahkan tidak melihat mereka. Perlahan mendekati Zuo Hu. Zuo Hu mengeluarkan sebuah pisau panjang. Matanya menatap ganas. Zuo Hu walaupun selalu bersenang-senang, tapi dia tumbuh di lingkungan organisasi bela diri. Dari kecil dia juga sering belajar seni bela diri dari para ahli. Dia mundur selangkah dan mengarahkan pisau panjang itu pada Qin Lang. Qin Lang mengapit pisau panjang itu dengan kedua jarinya. Zuo Hu merasakan sebuah kekuatan yang besar. Lengannya tidak bisa menahan kekuatan itu dan pisau panjang terlepas dari tangannya. Lalu Qin Lang berbalik. Pisau panjang itu dengan cepat menembus dada Zuo Hu, menembus langsung sampai ke punggungnya. Bab 533. Raungan ribuan orang. Orang-orang Zuo Hu di dalam aula membelalakkan mata mereka. Qin Lang perlahan mendorong. Zuo Hu sepertinya tertabrak truk berat dan seluruh tubuhnya terlempar keluar. Pedang panjang yang melewati dadanya menembus dinding dan memaku Zuo Hu ke sana. Hanya dengan 2 jurus, Zuo Hu terkalahkan. Tidak, bukan 2 jurus, melainkan 2 gerakan biasa. Posturnya seperti giok yang indah dan menawan. Seorang wanita berteriak ketakutan. Dampak visual ini sungguh tak terlupakan bagi mereka dan itu juga membuat mereka sangat membenci Qin Lang. Berhenti. Para pria berpakaian hitam yang baru saja tiba berteriak dari kejauhan, tetapi tidak ada waktu untuk menghentikan kecepatan yang lebih cepat dari kilat. Pria berbaju hitam mengelilingi Qin Lang, menyerang dari semua sisi, bersumpah untuk memotong Qin Lang menjadi beberapa bagian. Hanya saja itu tidak akan terjadi. 5 pria berbaju hitam tidak menyadari apapun dan merasakan tulang bahu tangan mereka yang memegang pedang sudah patah lalu mereka terbang ke belakang, dengan keras terjatuh di meja. Meja tersebut terbelah. 5 pria itu menatap ngeri bahu mereka yang hancur.
Menyadari kalau seumur hidup mereka tidak akan bisa mengayunkan pedang lagi, tapi mereka tidak menyangka, dalam sekejap, Qin Lang meregangkan kelima jarinya, tatapan matanya tetap dingin, hanya terlihat cahaya aneh menebus dada kelima pria itu dalam sekejap. Kelima pria itu tewas seketika, dan saat ini, Zhong Xuesan membawa 3.000 bawahannya menerobos masuk. Zhou Gangyong dari keluarga Zhu, Zhang Zihong dari keluarga Zhang, Lu Mengtian dari keluarga Lu, Song Xiaoyu dari keluarga Song, membawa ribuan orang untuk menduduki organisasi bela diri. Yanjing, Leng Qiuqian memasang roket di luar. Orang itu berbuat seenaknya di Villa Qiuqian miliknya. Kali ini dia pasti akan menembakkan beberapa roket, asalkan Qin Lang memerintah. Dia pasti akan meledakkan mereka semua, tidak peduli organisasi bela diri apapun itu. Dia hanya mengenali Qin Lang. Perbedaan kekuatan saat ini membuat Qin Lang dengan mudah mendapatkan kembali organisasi bela diri Yanjing dan merupakan kontrol sepenuhnya dan semua orang organisasi pemegang hukum. Terkurung di aula, mereka menatap takut, tertegun dan marah. Kalian tidak pantas menyakiti Tuan Muda Zuo. Kalian tidak boleh menyakiti Tuan Muda Zuo, dia adalah putra kandung organisasi bela diri. Beberapa wanita yang dekat dengan Zuo Hu berkata marah, seorang pria berbaju hitam juga berkata, Qin Lang, apakah kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu adalah orang berdosa dan sekarang kamu menyakiti Tuan Muda Zuo, dosamu bertambah. Tuan Besar Zuo tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tuan Besar Zuo besok akan tiba di Yanjing. Kita lihat bagaimana kamu akan menghadapinya besok. Walaupun kekuatan Qin Lang mengejutkan mereka, tapi mereka rasa, Qin Lang yang pernah kalah dari Koizumi pastilah bukan lawan Tuan Besar Zuo. Ini adalah dukungan terakhir mereka. Menyakiti Zuo Hu sama dengan melawan organisasi pemegang hukum, Qin Lang akan menjadi musuh seluruh organisasi bela diri. Apakah dia tidak takut? Qin Lang tersenyum datar, meskipun ada jutaan orang, tidak akan ada yang bisa menghentikan aku. Dia sedikit menyesal karena Zuo Shenbing tidak di Yanjing. Jika tidak dia bisa membunuhnya bersamaan, Qin Lang tidak akan pernah melepaskan siapapun yang menyentuh orang-orangnya. Seorang tetua organisasi pemegang hukum melihat Qin Lang masih tertawa, berkata marah, hari ini kamu bisa membalaskan dendam mereka, tapi bagaimana setelah kamu mati dari pertarungan besok? Siapa yang akan melindungi mereka? Semakin kamu menyinggung organisasi pemegang hukum, semakin mereka akan menderita nantinya. Pria tua itu mengingatkan Qin Lang. Ada konsekuensi yang tidak akan bisa kamu tanggung. Pria tua ini sepertinya baru mendapatkan pesan. Dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video dan menyambungkan dengan proyektor di aula. Proyektor itu dengan jelas memperlihatkan wajah Zuo Chenbing. Jelas dia sudah mengetahui hal ini. Dia berkata marah pada Qin Lang, Qin Lang, aku Zuo Shenbing, aku beritahu kamu, kamu sudah menikam organisasi bela diri, membuat persatuan bela diri menjadi cemoohan di dunia bela diri. Sekarang kamu menyerang putraku saat aku tidak ada di Yanjing. Aku perintahkan kamu, segera lepaskan Zuo Hu. Jika tidak, aku pasti akan membunuhmu begitu aku kembali. Bahkan jika kamu mati, aku juga akan membuatmu menjadi abu. Dengar tidak? Zuo Chenbing memelototinya. Sekarang juga, cepat, lepaskan dia, Tuan Besar Zuo. Mudah saja melepaskannya, tapi aku ingin kamu menjawab satu pertanyaan dulu. Qin Lang tersenyum. Pasal 72 organisasi bela diri, murid bermain wanita dan menuruti nafsu, hukuman apa yang harus diberikan? Aku tidak peduli dengan pasal 72 ataupun 92 sekarang. Zuo Chenbing pura-pura tuli, aku hanya tahu kalau kamu membunuh murid-muridku, pantas dihukum, Tuan Besar Zuo. Aku menuntut Zuo Hu karena mengurung ayahku di penjara air. Apa salah ayahku hingga dia ditangkap? Kamu adalah tetua dari organisasi pemegang hukum. Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Zhong Xuesan merasa, walaupun ayahnya berselisih dengan Zuo Chenbing, tapi di hadapan orang sebanyak ini, sebagai tetua pemegang hukum, dia tidak akan bertindak demi keuntungan pribadi.
Zuo Hu menangkap orang seperti apa, melakukan hukuman apa, tidak ada hubungannya denganmu. Zuo Hu tidak menganggap, tangkap yang seharusnya ditangkap. Zuo Chenbing sama sekali tidak mendengar komplain. Qin Lang, jangan menghabiskan waktu, jika tidak aku akan marah. Qin Lang melihat Zuo Chenbing dan mengulang pertanyaannya. Pasal 72. Organisasi bela diri, murid bermain wanita, dan menuruti nafsu, hukuman apa yang harus diberikan? 3 tebasan untuk yang tidak berat, kematian untuk yang berat. Suara yang kuat terdengar dari pintu. Zhong Jiushen masuk sambil dipapah. Song Siyun mengikuti di belakang dengan marah. Zuo Hu melanggar pasal 72 organisasi bela diri. Konsekuensi dan dampak yang ditimbulkan sangat serius dan mengerikan. Menurut hukum keluarga, haruskah dia dibunuh? Suara Qin Lang menjadi dalam. Dia menunjuk Zuo Hu yang terpatri di dinding. Bunuh, bunuh, bunuh. Ribuan orang organisasi bela diri Yanjing meraung dengan wajah marah. Suara itu seakan menggetarkan bumi. Zuo Chenbing berteriak marah, kamu berani. Krak. Begitu kata-katanya diucapkan, Zuo Hu yang dipaku di dinding jatuh ke tanah dan kamera diarahkan ke orang yang sudah mati itu. Zuo Chenbing terduduk di tanah. Bajingan Zuo Chenbing sedih dan marah. Pria berbaju hitam menjatuhkan ponsel dan menyerbu Qin Lang, tapi belum mencapai Qin Lang. Song Siyun mengambil pisau panjang bawahannya dan menikamnya. Dia adalah pendekar dengan kekuatan internal yang besar. Dengan cepat menikam pria berbaju hitam itu di tanah. Zhong Jiushen mengibaskan tangannya. Semua pria wanita di sana ditangkap. Qin Lang menendang Zuo Hu. Selanjutnya adalah Koizumi Takemasa. Semua orang selamat. Zhong Yu diantar ke sebuah kamar di organisasi bela diri. Dia tidak terluka. Tapi Qin Lang merasa marah karena melihat penampilannya yang lesu. Sampai Zhong Yu tidur dia baru lega, dan dia sama sekali tidak peduli dengan amarah Zuo Chenbing. Dia membunuh ratusan murid organisasi pemegang hukum. Kedua belah pihak sudah tidak mungkin berdamai. Organisasi bela diri utama akan bereaksi seperti apa? Dia sama sekali tidak memikirkannya. Hajar saja. Leng Qiuqian di luar sedikit kecewa karena tidak bisa menggunakan roketnya. Dia adalah seorang yang sangat tertarik dengan senjata di antara para pendekar, meskipun kekuatan seni bela dirinya bahkan lebih tinggi dari Song Siyun. Bab 534. Sebelum pertarungan besar, Leng Qiuqian adalah bos dari Persatuan Ming, namun dia justru bergabung dengan organisasi bela diri. Semua ini karena pesona Qin Lang. Awalnya dia berpikir kalau organisasi bela diri hanyalah sebuah organisasi pendekar biasa. Siapa sangka Persatuan Bela Diri sangat hierarkis dan strukturnya sebenarnya sangat ketat. Sebenarnya Leng Qiuqian sekarang ingin keluar dari organisasi bela diri. Karena bergabungnya dia akan memberi kesan kalau Persatuan Ming menjadi organisasi di bawah organisasi bela diri. Itu hanya ilusi. Persatuan Ming hanya akan lebih kuat dari organisasi bela diri dan bukan lebih lemah. Jadi dia hanya mengenal Qin Lang dan tidak menganggap orang lainnya. Qin Lang meminta bos-bos ini bergabung sudah membuatnya diam-diam dikagumi. Setelah orang-orang organisasi pemegang hukum dibersihkan, posisi Qin Lang di organisasi bela diri Yanjing akan mencapai tingkat yang bahkan tidak bisa dicapai pendahulunya. Dia memerintahkan 10.000 orang ini menjaga organisasi bela diri Yanjing dan para komandan ini adalah pria muda dan kuat. Mereka semua sangat hormat kepada Qin Lang. Sayangnya kekuatan seni bela diri mereka tidaklah tinggi. Qin Lang sudah memikirkannya. Pada waktu yang tepat, dia akan mengajari mereka beberapa trik dan membuat keputusan berdasarkan kemampuan pemahaman dan keberuntungan mereka. Organisasi bela diri Yanjing memiliki atmosfer yang kuat. Selanjutnya, Qin Lang membuat persiapan lain. Dia mengirim orang-orang keluarga Zhong kembali ke Tianshan untuk mengatur kembali pasukan mereka. Yang pertama adalah jika besok dia kalah, tidak akan terjadi pembersihan. Kedua adalah berharap organisasi bela diri dan Tiansha bisa saling membantu. Dan Zhong Yu ikut kembali ke istana Yao Yue. Zhong Yu adalah kelemahannya. Dia tidak boleh ada kekhawatiran agar bisa bertarung dengan baik. Zhong Yu awalnya tidak ingin pergi, tapi akhirnya dia tetap menuruti dengan air mata berlinang. Benar-benar malam yang indah.
Malam itu Qinlang duduk di Villa Qiankyu, menyeduh teh menikmati ketenangan sebelum pertarungan datang, sudah menjadi seorang yang berhasil. Tapi dia tidak memiliki rumah, para muridnya sudah membujuknya untuk membeli rumah. Tapi Qinlang menolak, dia tidak bisa membeli rumah sebelum melenyapkan Koizumi. Setelah membunuh Koizumi baru akan dia pikirkan lagi. Lagi pula ada ratusan juta yuan di tangannya yang belum ia gunakan. Sekarang ratusan juta yuan di tangannya tidaklah banyak, karena sekarang dia akan menghabiskannya untuk alkimia. Pemurnian pil membutuhkan banyak uang untuk bahan obat, jadi kesempatannya untuk membakar uang masih banyak. Kali ini pemurnian pil Kaimeng tidak memerlukan bahan obat yang mahal. Qinlang siang tadi sudah pergi ke toko obat untuk membelinya. Pemurnian pil Kaimeng sangat mudah. Ini adalah pil paling umum di istana Yao Yue. Pil Kaimeng adalah makna surga sebagai metafora penciptaan langit dan bumi dengan chaos, sejenis pil spiritual yang meningkatkan vitalitas hidup dan bisa digunakan untuk apa saja. Itu dapat diambil terlepas dari penyakit, cedera atau kelemahan fisik del. Untuk orang yang tidak melatih seni bela diri, bahkan bisa memperpanjang usia, namun pada kenyataannya, teknologi pemurnian Qinlang dan peralatan pendukung terkait tidak terlalu akurat dan hasilnya bahkan tidak memiliki 1/10 efek dari pil Kaimeng yang asli. Dia juga tidak bisa berbuat apapun. Bahan obat spiritual untuk pemurnian pil Kaimeng mungkin tidak bisa dikumpulkan di era ini. Bahkan jika diganti dengan bahan obat lain, juga harus ginseng kelas 1 yang berumur ratusan tahun. Bukan hanya harganya, masalahnya adalah tidak tahu harus mencari kemana. Selesai meminum tehnya, Qinlang mulai melatih pemurnian pil Kaimeng, sambil meningkatkan teknik kekuatan internalnya. Ada beberapa panggilan yang masuk dan Qinlang tidak memperdulikannya. Fokus dalam pemurnian pil Kaimeng yang beberapa hari lalu dimurnikan masih terlalu kasar. Jadi kali ini dia perlu lebih fokus. Sampai jam 3 subuh, pil hampir berhasil dimurnikan. Pertarungannya dengan Koizumi diubah menjadi siang besok. Dia juga tidak mengkhawatirkannya. Dia tidak peduli akan bertarung kapan saja. Tiba-tiba Leng Qiuqian datang. Leng Qiuqian dan Leng Chunyu terlihat khawatir. Seperti ini adalah kali terakhir mereka akan bertemu. Qinlang bercanda. Kenapa, Chunyu? Sepertinya sangat khawatir. Khawatir aku besok akan kalah dan mati, jadi datang untuk melihatku untuk terakhir kalinya. Mungkin karena besok tidak bisa diperkirakan akan menang atau kalah, jadi Qinlang hari ini terlihat sangat rileks. Jangan bilang mati. Tidak menunggu Qinlang menyelesaikan perkataannya, Leng Chunyu sudah memotongnya. Kamu besok pasti akan menang, kamu harus menang. Jika kamu mati, akan banyak yang sedih. Qinlang melembut, dia tahu kalau Leng Chunyu tahu membalas budi. Dia tertawa, tenang saja, aku akan hidup. Dari informasi yang kami dapat, kamu membunuh Zuo Hu, membuat Zuo Chenbing sangat marah. Setengah jam lalu, dia mengumpulkan sekelompok master. Mereka akan tiba di Yanjing besok untuk menonton, kata Leng Qiuqian. Leng Qiuqian melanjutkan, besok, kamu mati di tangan Koizumi. Zuo Chenbing akan menjadikanmu abu dan membunuh Zhong Zhaoshen mereka. Jika kamu berhasil mengalahkan Koizumi, mereka akan mengepungmu dan membunuhmu di sana. Bagaimanapun, Zuo Shenbing ingin kamu mati di tembok China. Aku datang untuk mengingatkanmu. Hati-hati dengan Zuo Chenbing. Leng Qiuqian memberitahu informasi yang ia tahu kepada Qinlang, lalu mengambil teh Qinlang dan meminumnya. Ekspresinya serius. Aku sudah memasukkan Zuo Shenbing dalam daftar kematian. Qinlang tersenyum bercanda. Aku dan dia, seperti aku dan Koizumi, harus ada yang mati. Aku tidak akan dengan mudah dibunuh olehnya. Besok selain Zuo Chenbing yang merupakan perwakilan dari organisasi bela diri, ada Huaxia dan Tokyo, dua kelompok pemantau, kira-kira 20-an orang. Leng Qiuqian melanjutkan, Huaxia sini dipimpin oleh Shen Qingshan sebagai perwakilan 5 keluarga besar. Tokyo sana adalah perwakilan yang dipimpin oleh Saburo Sato. Bisa dibilang sebagai penonton dan juga saksi. Dia menambahkan, dengan orang sebanyak itu, Koizumi tidak akan menggunakan trik licik.
Dia merasa lebih hebat dariku, merasa satu tangan bisa membunuhku, pastinya dia tidak akan bermain licik. Qin Lang tertawa dan bertanya, siapa? Itu Shen Qingshan dan Saburo Sato. Saburo Sato adalah veteran seni bela diri Tokyo, usianya hampir 60-an, bermoral tinggi tapi keterampilannya biasa saja. Leng Qiuqian menjelaskan kepada Qin Lang, Shen Qingshan, wakil ketua Asosiasi Bela Diri Huaxia, sering berhubungan dengan organisasi bela diri dan komunitas bela diri yang rahasia, tidak hanya memiliki kekuatan nyata, tapi kenalannya sangat banyak. Dia juga sering berhubungan dengan 5 keluarga besar, jadi dia lumayan terkenal. Baik, aku mengerti. Qin Lang meminum tehnya, merasa Shen Qingshan ini tidak akan ramah padanya. Saudaraku, jika kamu menang, aku ingin Cunyu menjadi muridmu dan membantumu, Leng Qiuqian berkata dengan serius. Qin Lang hampir menyemburkan teh di mulutnya. Punya ayah sepertimu, masih perlu ikut aku? Tidak, aku Leng Qiuqian dibandingkan denganmu hanyalah seperti terang sebuah lilin. Kata Leng Qiuqian terus terang. Setelah permintaan lain, Qin Lang akhirnya menyetujui dengan enggan. Tapi dia tidak boleh memanggilnya guru, seperti murid-murid lainnya. Tapi Leng Qiuqian sudah hampir menangis karena girang, meminta Qin Lang menjadi guru. Pasti karena yakin kalau Qin Lang akan menang melawan Koizumi. Ini adalah dorongan terbesar. Leng Qiuqian merasa putrinya mendapat keuntungan yang besar. Bab 535. Tembok Besar Abadi. Qin Lang hanya tidur beberapa jam, tapi semangatnya tidak terpengaruh sama sekali karena kurang tidur. Pada tingkatnya sekarang ini, tidur 2 atau 3 jam sudah cukup. Jam 1 siang, Qin Lang datang sendiri ke tembok besar. Bagian tembok besar ini biasanya memang sepi pengunjung, sedikit tua dan terpencil, jadi tidak dilakukan banyak perbaikan di sini. Mungkin juga karena ini musim dingin, tidak ada orang sama sekali di sini. Angin gunung menderu, dinginnya menusuk tulang. Qin Lang memutari menara suar lalu duduk di tanah untuk mengatur nafasnya. Dia datang lebih awal, perasaannya berbeda dengan waktu Zhan Wu yang menunggu dirinya. Kali ini dia duduk sendiri di atas tembok besar, memandangi matahari yang berwarna merah darah. Tiba-tiba, ada perasaan tidak melihat orang dahulu sebelumnya dan tidak melihat orang-orang di belakang, memikirkan kenyamanan surga dan bumi, merasa sendirian. Keadaan pikiran ini mungkin agak mirip dengan leluhurnya. Dia hanyalah mewarisi seni bela diri dari nenek leluhur, tapi nenek leluhurlah yang pelopor semua ini. Dia datang lebih awal untuk memahami keadaan pikiran nenek leluhur. Kedua adalah membuat sebuah ilusi agar Koizumi merasa dia terlalu sombong, secara strategis membenci lawan. Menghargai musuh secara taktis, kali ini Qin Lang tidak santai. Tanpa diduga, Qin Lang baru saja bermeditasi selama 15 menit. Terdengar suara deretan mobil dari bawah tembok besar. Pintu terbuka. Zuo Chenbing muncul bersama murid-murid dari organisasi pemegang hukum. Qin Lang. Qin Lang. Qin Lang. Zuo Chenbing keluar dari mobil dan langsung melihat Qin Lang. Seketika dia berteriak penuh amarah. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Dia hanya kembali ke markas beberapa hari dan bukan hanya organisasi bela diri Yanjing berpindah tangan lagi, bahkan putra kandungnya Zuo Hu juga mati. Dia mengeluarkan pisaunya ingin membunuh Qin Lang. Beberapa bawahannya buru-buru menahannya agar tidak bertindak impulsif. Zuo Chenbing, kamu jangan buru-buru untuk mencari mati. Qin Lang membuka matanya berkata pada Zuo Chenbing, tunggu aku membasmi Koizumi Takemasa, kamu baru mati juga belum terlambat, bajingan. Bajingan. Urat di kepala Zuo Chenbing terlihat. Aku beritahu kamu, tidak peduli kamu mati atau tidak hari ini, pasti aku akan membuatmu menjadi abu. Dia tidak bisa tidur malam itu. Setiap dia menutup matanya, dia akan mengingat tubuh Zuo Hu yang terjatuh dari dinding. Hatinya berdarah. Sampai sekarang dia belum mengerti dari mana Qin Lang mendapatkan keberanian untuk melawan organisasi pemegang hukum, dari mana dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Zuo Hu. Sayangnya kamu tidak akan mendapatkan kesempatan ini. Qin Lang berkata tidak peduli, aku akan membuatmu berkumpul bersama Zuo Hu. Hahaha. Zuo Chenbing tertawa marah,
bocah, sombong sekali kamu. Aku akan membiarkanmu hidup 1 jam lagi. Aku ingin melihat bagaimana Tuan Koizumi akan membunuhmu. Dia menahan hasrat ingin membunuhnya saat ini juga. Takutnya Qinlang akan bermain curang dan membatalkan pertarungan ini dengan alasan dia sudah diserang terlebih dahulu. Prok-prok, Zuo Chenbing menepuk tangannya. Sebuah mobil box melaju ke depan. Membuka pintu box terlihat sebuah peti berwarna hitam. Qinlang, lihatlah. Peti yang aku belikan ini, tunggu kamu mati, aku akan memutilasimu dengan tanganku sendiri lalu meletakkan bagian per bagian ke dalam peti ini, lalu menyuruh orang untuk memasaknya menjadi barbecue dan diberikan kepada teman-temanmu untuk dicicipi. Zuo Chenbing jelas sangat marah pada Qinlang, dia tertawa menggila, membunuh putraku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Qinlang berkata tenang, dari perkataanmu ini, aku pasti akan membunuhmu. Brengsek, siapa yang memberimu keberanian untuk berkata seperti itu? Tiba-tiba, muncul sekelompok pria wanita mengenakan pakaian China. Pakaian mereka mewah dan terlihat tidak biasa. Beberapa pengawal mengikuti di belakang. Berjalan paling depan adalah seorang pria berambut putih, dengan wajah lebar dan mata penuh wibawa, terlihat mewah, tatapannya dalam dan dingin, memarahi Qinlang. Qinlang, kamu menerima tantangan tanpa tahu batas kemampuanmu sendiri, sudah membawa pengaruh buruk terhadap organisasi bela diri dan dunia bela diri Huaxia. Sekarang kamu mengabaikan peraturan senioritas organisasi bela diri, berkata kasar pada seniormu, benar-benar keterlaluan. Aku perintahkan, minta maaf sekarang juga kepada Tuan Besar Zuo. Dia memerintahkan Qinlang. Qinlang melihatnya, tanpa mencari tahu, dia bisa menebak kalau orang itu adalah Shen Qingshan, orang yang menjadi perwakilan dari Huaxia. Qinlang juga tidak menganggapnya. Dia datang membawa peti untuk mengutukku, mau aku minta maaf. Memangnya aku idiot? Bagaimana ini bisa sama? Tatapan Shen Qingshan menjadi dingin, pertarungan ini kamu pasti kalah. Tuan Besar Zuo membawakan peti untukmu, untuk mencegah mayatmu dibuang ke alam liar, atau kamu merasa kalau masih memiliki kesempatan untuk menang? Tidak bercermin dulu. Ketua kecil ingin bertarung dengan Grandmaster tingkat Dewa Tokyo, bukankah itu cari mati? Seminggu lalu belum cukup dihajar oleh Tuan Koizumi. Dia membuatmu cacat hanya dengan 1 tangan. Jika kamu bisa menang hari ini, aku akan merangkak keluar dari sini. Anak muda, muda itu baik, tapi muda dan sombong itu tidak baik. Shen Qingshan sangat tidak senang karena Qinlang mengabaikannya. Aku berikan 1 kesempatan lagi, cepat minta maaf pada Tuan Besar Zuo, jika tidak kamu tanggung sendiri akibatnya. Shen Qingshan termasuk orang yang berpengaruh, baik di Yanjing atau banyak tempat lainnya. Orang-orang segan padanya. Qinlang justru tidak menganggapnya. Wanita di sampingnya juga kesal dengan Qinlang. Sudah dihajar oleh Koizumi dan sekarang masih berani sombong. Benar-benar, Zuo Chenbing tersenyum menyindir. Benar, aku memberikan peti mati untukmu merupakan hal yang baik. Sepertinya kamu tidak perlu khawatir jika kamu sombong. Qinlang melihat Shen Qingshan tanpa segan-segan, dan juga, tidak usah ikut campur masalahku. Shen Qingshan semakin tidak senang. Qinlang, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Jika tidak, siapa yang memberimu keberanian untuk berkata seperti itu padaku? Aku tidak peduli siapa kamu. Qinlang melihat sekelompok orang itu. Jika tidak masuk akal, aku tidak akan mendengar. Aku juga memberikanmu 1 kata. Minggir. Shen Qingshan marah. Bagus sekali, seorang ketua kecil berani berkata seperti itu padaku. Baik, hari ini aku akan membuatmu tahu seberapa kecil kamu. Kapan dia pernah dimarahi di depan umum seperti ini? Masih menyuruhnya minggir. Organisasi bela diri memiliki sebanyak itu murid, tidak ada yang tidak segan padanya, dan sekarang seorang ketua baru, yang bahkan dibuat cacat oleh Koizumi Takemasa, sekarang menyuruhnya minggir di depan umum. Jika dia tidak memberi orang ini pelajaran, Shen Qingshan merasa tidak tenang. Dia menyuruh salah satu bawahannya, Xiao Zhang, tampar. Zuo Chenbing segera berkata, Tuan Shen, Koizumi Takemasa dan Saburo Sato juga sudah sampai.
Zuo Chenbing mengubah pembicaraan, tentu saja bukan untuk membantu Qin Lang. Dia takut kalau Qin Lang dihajar oleh orang Shen Qingshan, pertarungan ini akan dibatalkan. Sebenarnya Tuan Shen Tiak perlu khawatir, Tuan Koizumi akan mengajari Qin Lang bagaimana menjadi orang. Zuo Shenbing tersenyum licik, lalu karena takut Shen Qingshan tidak mengerti, dia berbisik memberitahu seberapa hebat Koizumi. Shen Qingshan mengerti lalu menyetujui pemikiran Zuo Shenbing.